KPK untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan keadaan-keadaan yang sangat miris di Kalimantan Timur, kawan-kawan. Kepada pimpinan sementara Bapak Nawawi yang saat ini memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, saya minta Bapak untuk mendengarkan orasi-orasi kesempatan pada sore hari ini, sahabat-sahabat, apa yang menjadi keresahan-keresahan rakyat Kalimantan, sahabat-sahabat. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa isu yang terjadi di Kalimantan, sahabat-sahabat, yaitu tidak lain dan tidak bukan terkait dengan tindak pidana korupsi, sahabat-sahabat. Kita meminta kepada KPK untuk segera datang ke Kalimantan karena di sana sangat genting, sahabat-sahabat. Kalimantan yang kami anggap sebagai suatu daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, kawan-kawan, memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sahabat-sahabat. Kontribusi terhadap pembangunan bangsa ini Kalimantan tidak perlu dipertanyakan, sahabat-sahabat. Akan tetapi sampai saat ini kemiskinan, pendidikan, pembangunan yang tidak merata masih tetap ada di Kalimantan, sahabat-sahabat. Ini merupakan kezaliman pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab, sahabat-sahabat. Sepakat, sahabat-sahabat? Sepakat, sahabat-sahabat? Maka dari itu beberapa isu kami sampaikan di sini. Tentunya masih banyak yang akan saya sampaikan, akan tetapi ini isu penting, dua isu penting yang kami bawa dari Kalimantan jauh-jauh ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta atensi khusus agar segera kasus ini diselidiki dan ditangkap para oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini, sahabat-sahabat. Sepakat, sahabat-sahabat? Yang pertama yaitu terkait dengan tindak pidana dugaan korupsi aset Kutai Timur yang sampai saat ini keberadaannya tidak jelas, sahabat-sahabat. Bahkan kami duga tanah yang merupakan aset bagian daripada Pemda Kutai Timur itu dikorupsi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sahabat-sahabat. Tanah itu beradanya di Jakarta, itu merupakan aset daripada kekayaan Pemda yang seharusnya dinikmati, diolah, kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat Kalimantan, khususnya Kutai Timur. Akan tetapi sampai saat ini tanah itu malah menjadi hak milik korporasi yang lain, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Tentu dugaan kami kuat bahwa tanah itu telah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dugaan kami ada mafia tanah yang terlibat di dalamnya, sahabat-sahabat. Maka dari itu tanah itu jumlahnya tidak main-main, sahabat-sahabat. Jumlah investasi tanah itu waktu dulu 100 miliar. Bahkan tahun ini bisa lebih daripada jumlah sebelumnya, sahabat-sahabat. Maka dari itu kami meminta kepada pimpinan KPK untuk segera turun ke Kutai Timur, menyelidiki dan memproses oknum-oknum yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi ini, sahabat-sahabat. Kalau misalkan KPK tidak mau turun, maka kami pastikan besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, kami tidak akan berhenti berdiri untuk menyampaikan aspirasi ini, sahabat-sahabat. Sepakat, sahabat-sahabat? Sepakat, sahabat-sahabat? Masih semangat, sahabat-sahabat? Kita lihat Kutai Timur merupakan daerah yang kaya raya. Akan tetapi orang-orang yang selama ini menikmati kekayaan-kekayaan, bahkan diduga menjual aset Pemda, sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum, sahabat-sahabat. Proses akan terus dilalui. Maka dari itu kami meminta atensi kepada KPK untuk segera turun langsung, ambil alih dan selidiki sehingga bisa menangkap orang-orang yang telah terlibat dalam kasus tersebut, sahabat-sahabat. Selain itu, kami juga menyampaikan beberapa aspirasi yang lain terkait dana karbon.
Kalimantan kita kenal merupakan oksigen terbaik, penyumbang oksigen terbesar di dunia, sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan Kalimantan itu sudah nggak ada hutan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, krisis iklim ini akan terjadi di mana-mana, sahabat-sahabat. Akan tetapi, alhamdulillah, Indonesia diberikan kekayaan alam yang cukup melimpah sehingga Kalimantan menciptakan, menghasilkan oksigen terbesar di dunia. Maka dari itu, World Bank dan dunia memberikan aliran dana untuk memperbaiki hutan-hutan atau daerah-daerah di Kalimantan sehingga bisa memanfaatkan dan lebih meningkatkan hasil oksigen itu. Dananya yang dialirkan tidak sedikit, sahabat-sahabat, mencapai hampir 300 miliar, 290 miliar dikhususkan untuk pembangunan perbaikan hutan. Akan tetapi aliran dana itu sampai detik ini tidak pernah transparansi dan tidak digunakan untuk semestinya, sahabat-sahabat. Sudah jelas aliran dana tersebut pada zaman Gubernur Bapak Isran Nur yang seharusnya bertanggung jawab terhadap dana itu. Akan tetapi dana itu sampai saat ini, sampai detik ini menjadi dana hantu, tidak tahu entah kemana, sahabat-sahabat. Yang seharusnya dimiliki, dinikmati oleh rakyat-rakyat Kalimantan Timur. Tapi sayang seribu sayang, dana itu kami duga dikorupsi, sahabat-sahabat. Maka dari itu, kepada pimpinan KPK semuanya, jangan tutup mata, jangan tuli. Kalian diberikan mandat oleh rakyat Indonesia. Masa depan bangsa, masa depan negara ada di tangan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi bisa memberantas koruptor-koruptor yang telah mencuri hak-hak rakyat, sahabat-sahabat? Maka dari itu saya meminta kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut aliran dana karbon ini, sahabat-sahabat. Kalau misalkan KPK tidak turun, kami pastikan besok minggu depan kami akan di sini, sahabat-sahabat. Sepakat, sahabat-sahabat? Sepakat, sahabat-sahabat? Sepakat, sahabat-sahabat? Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin pemantik awal dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh orasi lainnya, orator lainnya.